Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Silvianita, Prodi PGMI semester 4, jurusan Tarbiyah. Perkembangan bahasa anak. Makna bahasa. Bahasa merupakan kemampuan untuk berkomunikasi dengan orang lain dalam bentuk lisan, tulisan, isyarat, bilangan, lukisan, dan mimik wajah. Bahasa merupakan faktor hakiki yang membedakan manusia dengan hewan. Yang kedua, B. Fungsi bahasa. Ada 7. Yang pertama, fungsi instrumental, berarti bahasa dapat memperlancar anak untuk mendapatkan kepuasan tentang apa yang diinginkan dan untuk menginspirasikan keinginannya. Yang kedua, fungsi pengatur, berarti melalui bahasa anak dapat mengontrol perilaku orang lain. Yang ketiga, fungsi interpersonal, berarti bahasa digunakan untuk berinteraksi satu sama lain dalam dunia sosial anak. Yang keempat, fungsi pribadi, berarti melalui bahasa anak mengekspresikan pandangannya yang unik, perasaan, dan sikap. Yang keempat, fungsi heuristik, berarti bahasa digunakan oleh anak untuk menjelajahi dan memahami lingkungannya. Yang keenam, fungsi imajinasi, berarti bahasa memperlancar anak untuk lari dari realitas dan masuk ke dunia buatannya. Yang ketujuh, fungsi informatif, berarti melalui bahasa anak dapat mengkombinasikan informasi-informasi baru kepada orang sekitarnya. Teori perkembangan bahasa terbagi menjadi 3. Yang pertama, teori belajar. Yang kedua, teori nativisme. Yang ketiga, teori kognitif. Tipe perkembangan bahasa terbagi menjadi 2. Yang pertama, anak berbicara kepada dirinya sendiri atau monolog dan berfungsi untuk mengembangkan kemampuan berpikir anak yang pada umumnya dilakukan oleh anak berusia 3 tahun. Yang kedua, anak mulai berbicara pada orang di sekitarnya. Perkembangan ini dibagi ke dalam 5 bentuk. Faktor mempengaruhi perkembangan bahasa terbagi menjadi 5. Yang pertama, faktor kesehatan. Kesehatan merupakan faktor yang sangat berpengaruh perkembangan bahasa anak, terutama pada usia awal kehidupannya. Yang kedua, inteligensi. Perkembangan bahasa anak dapat dilihat dari tingkat inteligensinya. Yang ketiga, status sosial, ekonomi, keluarga. Beberapa studi tentang hubungan antara perkembangan bahasa dengan status sosial ekonomi keluarga menunjukkan bahwa anak yang berasal dari keluarga miskin mengalami keterlambatan dalam perkembangan bahasanya dibandingkan anak yang berasal dari keluarga yang lebih baik. Yang keempat, jenis kelamin. Pada tahun pertama usia anak tidak ada perbedaan dalam vokalisasi antara pria dan wanita. Yang kelima, hubungan keluarga. Hubungan ini dimaknai sebagai proses pengalaman berinteraksi dan berkomunikasi dengan lingkungan keluarga, terutama dengan orang tua yang mengajar, melatih, dan memberi contoh berbahasa kepada anak. Aspek-aspek perkembangan bahasa anak usia dini terbagi menjadi 3. Yang pertama, kosakata. Seiring dengan perkembangan anak dan pengalamannya berinteraksi dengan lingkungannya, kosakata anak berkembang dengan pesat. Yang kedua, sintaksis atau tata bahasa. Walaupun anak belum mempelajari tata bahasa, akan tetapi melalui contoh-contoh berbahasa yang didengar dan dilihat anak di lingkungannya, anak telah mendapat bahasa lisan dengan susunan kalimat yang baik. Yang ketiga, semantik. Maksudnya penggunaan kata sesuai dengan tujuannya. Anak dan teman kanak-kanak sudah dapat mengekspresikan keinginan, penolakan, dan pendapatannya dengan menggunakan kata-kata dan kalimat yang tepat. Berbicara sebagai alat komunikasi. Bicara merupakan keterampilan mental mentorik. Berbicara tidak hanya melibatkan koordinasi kumpulan otot, mekanisme suara yang berbeda, tetapi juga mempunyai aspek mental, yakni kemampuan mengaitkan arti dengan bunyi yang dihasilkan. Perkembangan bahasa yang terlambat. Perkembangan bahasa yang terlambat dapat mempengaruhi perkembangan kognitif, sosial, emosional yang lebih luas karena mereka cenderung dinilai negatif oleh orang sekitarnya. Salah satu cara mengatasi keterlambatan bahasa ini adalah dengan dialog reading atau membaca buku bersama-sama.
Epic hambatan perkembangan bahasa. Hanya ini yang dapat saya sampaikan. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.